Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Berjumpa kembali di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Dan di edisi kali ini spesial banget, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Sam, kepada seluruh yang bertugas di RTHK dan juga pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong ya. Ya, saya juga Sam di Hong Kong, RTHK Radio Television Hong Kong. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua ya, penonton, pendengar segala macam. kru di RRI Voice of Indonesia. Ya, minal aidin wal faizin ya. Terima kasih, saya mohon maaf lahir batin. Mungkin saya bisa ngelihat di sini saya dan kru udah agak semakin membulat nih karena sudah makan nastar, makan segala macam kue-kue, belum lagi opor, rendang, segala macam dimakan, tapi nggak apa-apa. Itulah inti dari hari raya ya. Karena kalau di Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, tentunya hari Lebaran Idul Fitri itu diperingati dan rayakan dengan sangat-sangat meriah, mulai dari malam takbiran, dilanjutkan dengan halal bihalal, kemudian di hari pertama dan kedua nih biasanya juga ada tradisi ziarah kubur ke orang tua ataupun juga yang sudah mendahului kita. Kemudian di malam sebelumnya juga ada takbir keliling. Dan anak-anak nih paling sering merayakan dengan petasan dan juga kembang api. Seperti itu sih kemeriahan di Indonesia. Kalau di Hong Kong mungkin agak berbeda ya dengan yang di Indonesia ya. Hong Kong juga nggak mau kalah, Sekar. Oh, ya, oke. Iya, di sini ada sholat Id yang diadakan oleh KJRI, ada pokoknya kegiatannya tuh, dan di masjid-masjid di sini ada beberapa masjid di Hong Kong. Dan itu kalau untuk ada banyak PMI juga yang libur atau minta izin sama majikannya untuk sholat Id pagi-pagi hari. Dan itu pada pakai cantik-cantik, semua pakai bajunya, wih keren-keren dah. Cantik-cantik ya. Karena di sana kan kalau Idul Fitri itu belum diperingati sebagai hari libur nasional ya Sam ya? Belum. Oke. Karena kan hari Rabu, ya hari Rabu kemarin. Jadi mereka masih pada kerja. Ya, cuma mereka bisa minta izin atau diberikan surat oleh KJRI yang untuk majikan memberikan izin kepada PMI-nya, ya, yang boleh libur, boleh sholat Id pagi-pagi, ya itu rame dah pokoknya kemarin. Rame ya. Ya, Oke. Gak apa-apa walaupun gak libur ya, tapi makannya seenak di Indonesia. Harusnya sih enak ya, karena di sana kan banyak PMI yang pinter masak-masak loh Sam. Iya, saya ngiri, tapi sajiannya hanya sendiri sama teman-teman gitu ya. Mungkin hari ini pada rame nih. Hari ini mungkin ada pada keliling tuh. Saya juga diundang nanti siang ya, nggak untuk keliling ya, nggak ke teman-teman ya, minal aidin wal faizin ya, nggak. Jadi silaturahmi kepada teman-teman semua yang ada di lapangan Victoria Park. Oke. Karena memang kan Lebarannya hari Rabu ya, tapi mereka kan masih pada libur. Jadi baru hari Minggu ini nih semuanya pada berkumpul untuk bermaaf-maafan ya Sam ya. Kebayang ramainya Victoria Park. Cantik-cantik semua. Oke. Bakalan seru banget nanti setelah ini, setelah satu buah lagu berikut ini kita akan ngobrol-ngobrol di Voice of Indonesia itu Sam. Punya siaran bahasa Mandarin, selain kita juga punya 9 siaran bahasa lainnya. Saya mau kenalan nggak sama yang punya siaran bahasa Mandarin yang siaran setiap hari, dibantu juga sama teman-teman yang lain? Wah, keren. Boleh kenalan nanti. Iya, jadi nanti kalau Sam dan PMI, WNI ataupun juga warga negara Hong Kong lainnya, masyarakat Hong Kong yang mau dengerin siarannya Voice of Indonesia juga bisa dalam bahasa Mandarin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah satu lagu berikut.
sedih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, Kita keren. berdua nih Sam saat ini. Wah, keren. Suaranya keren, terdengar keren. ada yang berbeda pasti tadi pas teriak Hong Kong, yang satu nada satu, yang satu nada dua. Halo, ini kita guestnya namanya siapa Sekar? Iya, tadi saya sudah kasih tahu sebelumnya ya. Ini ada Mbak Nova Kasim. Mbak Nova Kasim ini yang siaran berbahasa Mandarin di Voice of Indonesia. Jadi ayo Sam dan semua yang ada di sana dengerin siaran bahasa Mandarinnya Voice of Indonesia karena ada beragam program-program dan informasi yang keren-keren ya Mbak Nova ya. Ya, terima kasih sekali. Wah. Nah, saya pakai Sekar juga bisa belajar bahasa Mandarin dong ya. Saya nggak dulu kayaknya. Kalau kita panggilnya Xiao Jie, Nova Xiao Jie, Oh, Oke, 应该 boleh, 应 boleh. 该叫美丽的小姐。美丽的小姐，好。帅哥美丽，的小姐啊我应该叫你大哥，你很帅。看你的谢谢你，不帅啦。Ini kayaknya saya setelah siaran ini saya langsung bisa bahasa Mandarin minimal ni hao Betul. gitu ya. 你好，你好 Ya. ini Tapi 我们还是suasana masih suasana Hai, Minal Jie. Aidin wal Faizin ya. 呀， Minal Aidin wal Faizin 怎么样讲国语的？讲国语的时候我还。米娜来已经我发现我常常是做那个开斋节快乐，是这样的吗？什么快乐啊？开斋节快乐。
Saya masih ada di sini loh, Sam dan Selamat Mbak Hari Nova. Raya Idul Fitri. Oh, selamat Hari Raya Idul Iya. Fitri. Oh, ternyata itu bahasa Mandarinnya ya. Tapi sebetulnya kuai jian. kalau di siaran kita itu justru bisa belajar bahasa Indonesia, Mbak. Iya. Ya Sam dan teman-teman di Hong Kong, halo Hong Kong, apa kabar? Di Ya. dalam Voice of Indonesia selain memperkenalkan apa yang ada di Voice of Indonesia, apa yang ada di Indonesia, salah satunya adalah memperkenalkan bahasa Indonesia kepada pendengar kami yang ada di Tiongkok dan beberapa negara yang bisa mendengar siaran Voice of Indonesia, Sam. Ini kita you have to 美丽小姐 Nova， 你要跟我们的在香港 RTHK 是普通话 channel。 Ini Mbak Ya. Nova bisa terjemahkan mungkin untuk aku aja. Nggak bisa Nah, dengar ni yao bahasa Mandarin RTHK. Oh. 呀，那你要说hello 跟我们的观众。OK， RTHK 就是那个香港电视台是吗？还是对，普通话 channel。香港电视台普通话 channel。大家好。 Kalau Nova. dengerin siaran kita gimana nih, Mbak? Kalau dengerin siarannya Voice of Indonesia, saya biasanya menyapa gini, 听众朋友您好，今天我 Nova 跟你在一起。今天我们有那个多节目，就是新闻评论。Ini saya menjelaskan mengenai acara-acara yang ada di Voice of Indonesia. Oke. Seperti ada berita dan juga ada komentar, juga ada pesona Indonesia, Indonesia Meli, 还有 Indonesia 歌曲, ada lagu-lagu Indonesia. Oke, tapi cara dengerinnya gimana nih, Mbak? Lewat apa dan jam berapa? Kami setiap hari jam 6 sore waktu Indonesia, berarti jam 7 sore waktu Beijing. Menyiarkannya melalui terestrial, maksudnya melalui frekuensi 3325 kHz. Walaupun memang laporan dari pendengar yang ada di sana saat ini ya memang pendengaran, tapi jangkauan atau capaiannya itu masih kurang jelas. Tapi mereka punya berbagai cara. Pendengar kita ya Sam, mereka selalu punya berbagai cara untuk bisa terus mendengarkan apa yang mereka sukai pastinya ya. Pasti pendengarnya Sam juga berbagai cara untuk bisa selalu mendengarkan suaranya Sam. Sama Ya, seperti salah satunya harus pakai aplikasi sebetulnya. iya. Dengan RRI digital, dengan siaran streaming by voinews.id, mereka tetap bisa mendengarkan siaran Voice of Indonesia. Gimana? Saya Iya. udah penasaran belum? Penasaran mau dengerin kan? Kopi darat. Oh, langsung Kita tunggu kalau kopi daratnya. langsung kopi darat. Tapi sebelum kopi darat harus dengerin siarannya dulu ya, Mbak ya. Iya. Jam 7 ya, jam 7 waktu Hong Kong berarti ya, jam 7. Jam 7 waktu malam, Hong Kong. Waktu Hong Kong. Nanti Nah. habis itu baru kopi darat dan makan mie ayam gondang dia ya. 我可以问你一个问题吗？可以啊。你怎么样学中文呢？本来原来我是很喜欢看那个中国的电影，就是希腊的电影。以前我很喜欢那个ya, saya bilang saya dulu sangat suka nonton film silatnya Tiongkok. Jadi dulu tuh Toliong To 一天屠龙刀。我看那个他们讲的很好，就是像唱歌. Saya bilang, mereka bicaranya seperti bernyanyi. Jadi saya suka banget. Setelah itu, 我在印尼大学读书. Saya belajar di Universitas Indonesia. 怪不得，很好。那你有没有去中国读书呢？读中文呢？普通话呢？还没有机会啦。没有机会，那你也可以叫 LLE 带
送你到那边去吧。好吧还是来香港，你可以来香港，香港也是，香港大学都是也是有普通话普通话的，你要学普通话都可以在这里。 Jadi kesimpulannya gimana nih? Itu, jadi saya menawarkan saya, oh enggak ya, saya bilang berarti harus punya kesempatan nggak untuk belajar ke Tiongkok dan juga, tapi di Hong Kong juga ada. Ya, memperdalam. Siwang Itian, 希望呀。希望希望一天有一天我们就在中国留学。可是好年轻现在不年轻了，已经老了。不年轻了，已经老。年轻，年轻不是年轻不年轻，好最主要你自己有没有 passion？ Yes passion。 Oke. 要学中文。 Sam, ini 这样子 sebenarnya seru banget. Saya tahu nih Sam dan Mbak Nova pengen ngelanjutin ngobrol-ngobrolnya lagi. Tapi Iya. karena kita mau dengerin lagu dulu, setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol Oke. lain tentang ada festival juga ya. Jangan lupa yang mau dengerin bisa di aplikasi RRI Digital, atau kalau mau dengan cara yang seru bisa lah shortwave di 3325 ya. 3325 dan nggak cukup nih ya, nggak, kita harus ngobrol lebih lanjut Oh lagi. siap, Iya. siap.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Masih Ya. bersama Sam dan saya Sekarsari ditemani Mbak Nova di Jakarta. Masih seru banget tadi ngobrolin walaupun saya agak-agak rooming ya, nggak terlalu ngerti, untung dijelasin sama Mbak Nova. Nih Mbak Nova, masih ada yang mau dilanjutin nggak untuk pendengar ataupun pemirsa di sana yang mau tahu tentang siaran bahasa Mandarinnya Voice of Indonesia? Apa nih Mbak? Sam, kami tuh punya pendengar yang memang buat kami pendengar-pendengar kami Voice of Indonesia itu benar-benar istimewa karena mereka punya satu kelompok pendengar. Bahkan kadang-kadang mereka yang menginformasikan, Nova, saat ini Presiden Jokowi sudah tiba. Kadang-kadang yang berita seperti kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Pak Prabowo berkunjung ke Tiongkok. Kita belum tahu beritanya, tapi mereka sudah menyampaikan Pak Prabowo akan berkunjung ke Tiongkok gitu. Jadi informasi-informasi dari pendengar justru memperkaya siaran kami juga, Sam. That's Iya, good. That's iya. good. Ya, saya juga baru tahu juga dari sosmed Iya. ya, bahwa Pak Prabowo ya nggak negara pertama yang dikunjungi ya Iya. setelah dia menang jadi di Pilpres ya. Iya. Oke. Dan buat saya itu adalah menunjukkan bahwa pendengar kami itu punya atensi yang tinggi terhadap apapun yang ada di Indonesia gitu. Keren. Jadi besok-besok Sam kalau mau tahu jangan dari sosmed ya, tapi dari Voice Today yang laman yang berbahasa Mandarin. Iya, teman-teman ini harus ngikutin di sini. 在这里也是很多 PME 呀，是啊我们的朋友在这里也是会，哇，讲普通话是很好的。很流利啊。Banyak di sini. Maksud saya tadi baru saya mau jelasin ke pesekar. Ya, ngebawa di sini juga banyak teman-teman PMI yang pinter-pinter bahasa Mandarinnya. Wah, bukan Kantonis saja, but Mandarin also. Oke. Banyak sekali. Iya. Saya 很多是在台湾学的. Ya, kebanyakan dari Taiwan. Mereka. Iya. Dan kebanyakan juga karena mereka mungkin lebih berani ketika bertemu dengan banyak orang, mereka lebih berani lagi untuk berbicara gitu ya. Betul. Kalau ada Sekar dan Mbak Nova, saya rasa penggemarnya masih bahkan makin lebih banyak. Mudah-mudahan. 他可以学，nanti 他们可以学中文普通话。是啊，还可以啊。还可以啊。那下一次你要学 Cantonese 啦，呀，我想Cantonese很难，我想。不是很难，很简单的。 Jadi saya bilang sekarang karena Kak Sam bilang belajar Kantonis juga, tapi saya bilang belajar Kantonis tuh agak lebih susah dari Mandarin buat saya. Oh, ternyata ada bedanya ya. Jauh berbeda ya. Oh, jadi Beda. kalau Mbak Nova ini Mandarin. kalau Sam Kantonis. Nggak? Kantonis. Tapi kok masih bisa cocok ngobrolnya, nyambung. Kalau Sam pakai tadi masih- Saya berbahasa Mandarin sekarang Oh, ngobrol berbahasa sama Mandarin. dengan Mbak Nova. Oke, saya mungkin sebelum kita ngobrolin tentang Festival Lampu, ada hal yang mau diketahui lagi nggak sih sama Sam soal siaran bahasa Mandarin ya Voice of Indonesia? Sementara itu aja, yang kalau mau ngobrol tidak cukup. Iya. Gak apa-apa, kan nanti akan Nanti kita sudah undang lagi. dijadwalkan ya. Ya, ya mungkin dari sisi pendengar atau yang lainnya Siap. gitu ya. Iya. Oke, nah ada Festival Lampu ya Sam di sana ya? Ya, di Hong Kong ya, para pendengar, para pemirsa yang di sini itu banyak festival-festival, terutama light festival ya, atau night festival yang lampu, yang di West Kowloon ya, West Kowloon terutama itu banyak namanya bubble light, yang very very nice, yang 很漂亮ya. Teman-teman semua atau pengunjung yang warga negara Indonesia yang ke Hong Kong yang mungkin masih ada di Hong Kong nih jalan-jalan ya, bisa kunjungin ke West Kowloon
atau yang mau jalan-jalan ya ke Hong Kong bisa ke West Kowloon, itu banyak Festival of Light. Selain di situ juga ada di Wan Chai ya nggak, Victoria Harbour ya, di situ juga banyak kegiatan. Kita punya Ya. juga nggak sih Mbak festival lampu ya? Festival lampu secara khusus sih kayaknya ya nggak? Belum ya. Heeh. Ada di tahun 2022 tapi nggak semegah yang seperti di Hong Kong. Tapi kalau ada event-event gitu ya yang terbatas, setahu saya di Batu Night Festival semacam itu, di Malang itu tuh ada sih tentang festival-festival Festival, lampu ya. ya. Sama ini di sini yang waktu episode pertama kita ada singgung mengenai apa tuh Jin Jong. Jin Jong dia kan penulis pengarang ini apa film-film silat. Dia ada jadi film art festival in Hong Kong. Itu tayangan-tayangan film-film silat, kungfu, Bruce Lee juga ada ditampil di sini. Dan itu berakhir pada Juni 22. Oh, masih ada waktu. Masih ada waktu. Iya. Kalau misalnya saya bisa lihat melihat sejarahnya Bruce Lee ya, pasti. Kebetulan saya pernah punya pengalaman wawancarai Brandon Lee, putra dari Bruce Lee. Wow. It's a privilege. Yes, itu satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan pastinya karena orangnya humble sekali gitu, dan itu beberapa saat sebelum dia mati terbunuh dalam filmnya itu, dalam syutingnya. Jadi benar-benar bisa melihat Bruce Lee aja dalam film, saya sudah senang banget, apalagi bertemu dengan anaknya yang tadinya kita harapkan bisa menjadi penerusnya Bruce Lee ya. Iya, hebat sekali ya, nggak sayang ya. Semakin Oke. penasaran dong ya untuk mendengarkan bahasa Mandarin. Aku bagian promosinya. Tapi saya mau tanya, ini mengenai festival lampu ini masih panjang waktunya untuk berlangsungnya, Sam? Masih. Biasanya during the summer ya, mereka banyak kegiatan outdoor activity. Oh ya. Oke, Pasti berarti itu kita bisa tambah semarak dong ya. Karena di hari-hari biasa aja Hong Kong udah full of light ya, apalagi dengan yang festival. warna-warni gini ya. Yang suka selfie kayak aku tuh bisa banget ya. Iya. Oke. Oke. Ya, Sekar. Ya. Kayaknya kita terbatas dengan waktu. Iya, tapi terakhir saya mungkin yang mau kirim-kirim salam, pesan, foto ini boleh juga ya, Sam ya, bisa Ya, ke melalui RTHK lewat email ya. AM 621 ya. Sama alamatnya Putonghua. Ya, kalau mau nulis surat cinta, surat apa, surat macam ya. Putonghua Channel, Radio Television Hong Kong, 30 Broadcast Drive, Kowloon, Hong Kong, SAR. Kalau mau lewat WhatsApp Voice of Indonesia juga bisa di 0821 2381 2130. Saya ulangi 0821 2381 2130. Terima kasih sekali lagi Mbak Nova. Sama-sama Sekar. Sam, Terima terima kasih kasih. juga. Sam. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.